Saya cukup kaget ketika ada yang mengatakan tulisan Kiai Imad tentang terputusnya nasabah Alawi sebagai karya ilmiah. Padahal tulisan tersebut lebih cocok dikatakan sebagai artikel ringan atau sekedar opini yang sering kita temukan di platform media massa online. Apalagi kalau ini disebut tesis. Mungkin saya dosen penguji pertama yang tidak meloloskannya. Mengapa saya berpendapat demikian? Oke, pelan-pelan saya jelaskan. Siapkan kopi dan cemilan untuk menyimak biar nggak ngantuk. Karena mesti utuh mendengar penjelasan ini supaya tak salah paham. Pertama, unsur subjektivitas yang begitu tinggi di dalam tulisan tersebut, di mana beliau hanya memilih sumber yang mendukung kesimpulannya. Tak heran, ia seringkali melakukan jumping conclusion, dan ini ia lakukan dalam aspek mayor maupun minor. Tak disebut berarti tak ada, padahal di sumber lain banyak sekali beredar. Tapi buru-buru ia tolak dengan alasan kitab palsu lah ataupun sumber yang menurutnya hadir belakangan. Padahal dalam rekonstruksi sejarah maupun dalam ilmu nasab itu hal biasa dan nantinya bisa saling melengkapi. Yang penting kan ada kritik data dengan melakukan verifikasi dan sebagainya. Jadi ketika ditemukan data yang berbeda, tidak lalu kita melihatnya dalam kacamata dikotomis. Ibaratnya menyusun puzzle-puzzle yang berceceran sehingga menjadi bangunan yang indah. Begitu cara kerja ilmiah, bos. Oleh karena itu, dari sini kita dapat memahami bahwa nampaknya kiai kita ini sudah punya kesimpulan di awal. Lalu dicari data-data yang sesuai kesimpulannya, maka jadilah apa yang ia klaim itu sebagai karya ilmiah. Tapi bagi yang akrab dalam iklim akademis, tertawa melihat ini. Ia membuat kesimpulan yang begitu besar hanya dengan bermodal studi literatur. Barangkali itu pas dalam kajian ilmu fikih, tapi tidak dalam ilmu nasab dan sejarah yang sudah tentu memerlukan aspek dan variabel lain untuk menunjang sebuah penelitian, terutama dalam menggali data. Artinya, penelitian lapangan merupakan sebuah keniscayaan bila beliau benar-benar mau mengkaji persoalan ini secara serius. Selain itu, metode yang ia gunakan dalam membatalkan nasabah Alawi sangat bermasalah. Sejak kapan kitab sezaman menjadi satu-satunya cara untuk mengisbat nasab seseorang? Para ahli nasab dunia, dari yang klasik maupun yang kontemporer, tidak ada yang berpendapat sekonyol itu. Maka jangan heran, dalam hal ini, beliau berlawanan dengan Ibnu Hajar, Al-Janadi, Az-Zabidi, dan Sayyid Mahdi Rojai, yang kesemuanya itu mengakui nasabah Alawi. Dan lucunya ketika kepergok salah metode, Kiai Imad nekat mengkritik para nakobah dunia yang mengisbat nasabah Alawi, dan secara khusus mengkritik Sayyid Mahdi Rojai. Ini kegilaan macam apa? Anak SD mau mendebat profesor. Oke lah, anggap saja Kiai Imad ingin memberikan teori baru dalam ilmu nasab. Oleh karenanya, ia berani berbeda dengan para ahli. Dan itu biasa dalam dinamika keilmuan, sah-sah saja. Tapi yang jadi pertanyaan, beliau ini siapa? Apakah beliau sudah setingkat mujtahid dalam ilmu nasab? Sudah berapa kitab nasab yang ia buat? Sudah berapa qabilah yang ia isbat nasabnya? Kalau cuma 1-2 buku yang ia tulis tentang ilmu nasab, tak pantas mengajukan teori baru, apalagi melakukan ijtihad. Itu nekat namanya, dan maaf, tak tahu diri. Beliau tak memenuhi syarat kompetensi. Bagaimana mau menawarkan teori? Disinilah kita harus hormati hierarki keilmuan yang itu sudah menjadi standar baku di dalam kajian akademik. Oke lah, anggap kita amini metode Kiai Imad ini. Isbat deh tuh nasab Wali Songo dan keturunannya. Kalau nggak zong semua. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani, nasabnya tak terkonfirmasi ke Rasulullah. Karena tak ada kitab yang sezaman mengkonfirmasi nasab beliau. Apalagi kalau kita terapkan ke nasabnya para tim hore Kiai Imad, makin kacau. Intinya, banyaklah kalau mau kita preteli tulisan beliau ini. Dari segi sumber, inkonsistensi, tulisan yang lumayan amburadul, dan lain-lain. Bisa 2 minggu kalau mau saya jelaskan. Kesimpulannya, tulisan Kiai Imad ini tidak layak disebut karya ilmiah. Bangkrut akal saya kalau saya sebut itu karya ilmiah. Sebuah kemaksiatan akademik yang tak termaafkan. Oleh karena itu, sudahlah, jangan berlebihan. Kasihan beliau dipuji-puji dan dibesarkan seperti itu. Nantinya beliau nggak mau belajar lagi. Kok saya jadi tertarik ya memberikan private ilmu logika dan filsafat dasar ke beliau agar ke depan tulisan beliau lebih sistematis dan komprehensif.
Ya, menarik sih. Ala kulihal, sebagai sebuah kesimpulan akhir, nasabah alawi itu sudah terkonfirmasi setidaknya melalui beberapa metode ini. Bisa dibaca pelan-pelan. Selain itu, semua ulama NU yang paling representatif pun mengakui nasabah alawi, seperti Gus Yahya, Kiai Syahid, Kiai Ahmad Farur Razi, Gus Nusron Wahid, ada juga Gus Koyum, Gus Kausar, bahkan dai terkemuka seperti Ar-Razi pun mengakui. Dan dari peneliti terkemuka, Gus Rumail Abbas, kalau mereka dianggap bukan ulama, lalu mana yang ulama? Ini nih yang ulama nih. Ini latar belakang keilmuan gak jelas kok dijadikan rujukan. Tak perlu jadi dokter untuk melihat persoalan ini secara jernih. Lagi pula, pendapat ulama kan bagian dari sumber hukum agama juga. Bobotnya beda dengan kita. Jangan disamakan seperti pendapat awam. Oke lah ya, selesai sudah. Kalau masih ada yang ngeyel, berarti mesti dibawa ke psikiater. Ada masalah dengan kejiwaannya.